Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak mau menjelaskan tentang rubrik penilaian sumatif yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, di sini Bapak sudah membuat rubrik. Eh, Bapak perbesar dulu supaya kamu bisa melihat dengan jelas. Oke, di sini ada rubrik sumatif tema 3 PJOK tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini ada 2 KD, KD 3.6 dan KD 4.6. Kalau KD 3.6 ini tentang pengetahuan, menerapkan variasi kombinasi berbagai pola gerak dominan. Jadi di dalam pola gerak dominan ini ada gerakan bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayan, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai ya. Nah, ada banyak sekali gerakan pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai, tetapi kita tidak mempelajari semuanya. Jadi yang kita ujian atau kita sumatif hanya yang kita pelajari saja. Jadi kamu tidak perlu melakukan semua yang ada tertulis di sini. Oke. Nah, untuk KD yang 4.6 ini tentang psikomotornya ya, ini tentang praktek ya. Nah, kita sudah mempraktekkan beberapa gerakan yang termasuk di dalam pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Oke. Nah, kamu cukup membaca ini saja, tidak perlu melakukan setiap gerakan yang ada di sini. Yang harus kamu lakukan adalah yang berada di dalam aspek yang akan Bapak nilai pada tabel di bawah ini. Ya, nah, di sini ada beberapa gerakan yang akan Bapak nilai. Yang pertama, kamu bisa baca ini bagian aspek psikomotor. Nah, yang pertama itu adalah mempraktekkan kombinasi pola gerak dominan melalui gerakan keseimbangan. Ya, jadi gerakan pertama yang harus kamu lakukan adalah gerakan keseimbangan. Nah, kalau kamu lihat di kategori di sini, di bagian excellent ini adalah mempraktekkan 3 gerakan keseimbangan dengan durasi 30 detik dengan tepat. Jadi di sini nanti kamu memilih 3 gerakan keseimbangan, ya. Gerakannya bebas, mau gerakan keseimbangan apa saja, yang penting ada 3 gerakan, ya. Dan masing-masing gerakan itu durasinya 30 detik. Berarti kalau ada 3 gerakan, kira-kira berarti ada 90 detik. Atau 1 menit setengah, ya, 1 menit 30 detik. Kalau kamu melakukan 3 gerakan tersebut dengan waktu setiap gerakannya 30 detik dan gerakannya tepat, berarti nilai kamu nanti akan berada di kategori excellent, ya. Sedangkan kalau kamu cuma melakukan 2 gerakan saja, berarti nilai kamu nanti ada di kategori di atas KKM, ya. Nah, kalau kamu melakukan 1 gerakan saja dengan durasi 30 detik dengan tepat, berarti nilai kamu berada di KKM. Dan kalau kamu tidak melakukan gerakan sama sekali, berarti nilai kamu berada di bawah KKM. Nah, Bapak perlu tekankan di sini ya, gerakan keseimbangan itu harus 3 gerakan, ya, karena ini pengalaman. Di formatif kita sebelumnya ada yang melakukan 3 gerakan, tetapi satu gerakan itu hanya 10 detik. Sehingga dia melakukan 3 gerakan, jadi berdurasi 30 detik. Jadi perlu Bapak luruskan bahwa 3 gerakan itu, setiap gerakan itu 30 detik. Jadi kalau ada 3 gerakan yang dilakukan berarti ada 90 detik. Oke. Nah, itu untuk gerakan keseimbangan. Gerakan yang pertama di dalam aspek psikomotor. Lalu yang kedua adalah mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan melalui gerakan. Nah, ini melompat melewati alat ke depan, melompat melewati alat ke belakang, melompat melewati alat ke kiri, melompat melewati alat ke kanan, ya. Jadi pada psikomotor yang kedua ini adalah kamu mempraktekkan gerakan melompat. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus menyediakan sebuah alat. Alatnya itu bebas, bisa botol minum, bisa kotak sepatu, atau mau buku, atau mau sepatu, terserah, ya. Jadi kamu nanti mempraktekkan melompat melewati alat ke depan. Jadi kalau melompat melewati alat ke depan berarti kamu taruh alat di depan kamu lalu kamu melompat, ya, melewati alat ke arah depan. Lalu kemudian kamu menaruh alat di samping kamu, di belakang kamu, lalu kamu melompat melewati alat ke belakang. Ingat, kalau ke belakang berarti alatnya itu berada di belakang kamu, ya, bukan di depan kamu. Terkadang ini salah dimengerti sehingga alatnya itu ditaruh di depan, ya, taruh di belakang, tetapi badannya diputar lagi ke belakang. Akhirnya bukan melompat ke belakang, tetapi melompat ke
depan ya. Jadi perlu kamu memperhatikan bagian nomor 2 ini ya. Melompat melewati alat ke belakang itu berarti melompat mundur. Ya, melompat mundur melewati alat. Kemudian yang ketiga, melompat melewati alat ke kiri. Berarti kamu menaruh alat di sebelah kiri lalu kamu melompat. Lalu yang keempat, melompat melewati alat ke kanan. Berarti kamu menaruh alat di sebelah kanan lalu kamu melompat ke arah kanan. Ya, ingat melompat itu berbeda dengan meloncat. Jadi sebelum kamu melakukan gerakan melompat, pastikan kamu sudah tahu dulu pastikan kamu sudah tahu dulu cara melompat sehingga kamu tidak terbalik antara melompat dan meloncat. Ya, jadi Bapak harap kamu bisa tepat melakukan keempat gerakan ini. Oke, nah kalau kamu melakukan gerakan melompat ke arah yang sudah ditentukan, ya berarti nilai kamu berada di kategori excellent. Kalau kamu baca di sini, melakukan 4 kriteria dengan tepat. 4 kriteria itu ya melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke kiri, dan melompat ke kanan. Kalau kamu cuma melakukan 3 saja dengan tepat, berarti nilai kamu ada di above KKM. Kalau kamu cuma melakukan 2 saja dengan tepat, berarti nilai kamu ada di KKM. Kalau kamu cuma melakukan 1 saja, berarti kamu tidak lulus. Oke? Nah, di bagian psikomotor yang ketiga, ini adalah mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan melalui gerakan meloncat. Kalau yang tadi di bagian kedua itu melompat, kalau yang ini adalah meloncat. Kalau kamu baca di sini, meloncat melewati alat ke depan, meloncat melewati alat ke belakang, meloncat melewati alat ke kiri, meloncat melewati alat ke kanan. Ya, jadi sama halnya dengan yang di atas, kamu persiapkan dulu alat yang mau kamu loncati. Ya, bisa pakai botol minum, bisa pakai sepatu, bisa pakai buku, atau hal-hal yang bisa kamu loncati ya. Nah, sama seperti di atas, kalau meloncat melewati alat ke depan, berarti kamu taruh alat di depan kamu, lalu kamu loncat melewati alat ke arah depan. Kalau meloncat melewati alat ke belakang, berarti kamu taruh alat di belakang, lalu kamu loncat mundur. Usahakan melewati alat. Lalu kalau meloncat melewati alat ke kiri, berarti kamu menaruh alat di sebelah kiri kamu, lalu kamu meloncat ke arah kiri. Kalau meloncat melewati alat ke kanan, berarti kamu menaruh alat di sebelah kanan kamu, lalu meloncat ke arah kanan. Oke, nah sama seperti tadi, sebelum kamu melakukan gerakan meloncat, pastikan kamu sudah tahu perbedaan meloncat dan melompat, sehingga kamu tidak tertukar di dalam mempraktekannya. Kalau kamu melakukan 4 hal ini dengan baik, dengan tepat, maka nilai kamu berada di kategori excellent. Tapi kalau kamu cuma melakukan 3 saja yang tepat, satunya salah, berarti nilai kamu ada di above KKM. Kalau kamu melakukan 2 yang tepat saja, maka nilai kamu ada di KKM. Ya, sedangkan kalau kamu melakukan 1 saja yang tepat, berarti nilai kamu ada di bawah KKM. Range-nya ini kamu bisa lihat sendiri, sudah ada range nilai yang ditentukan di sini. Oke? Nah, itu adalah aspek psikomotor yang harus kamu lakukan. Ini karena praktek, maka kita akan membuat video. Ya, nanti akan Bapak jelaskan tentang teknis dalam membuat video supaya memudahkan kamu. Ya, nah ini untuk bagian aspek psikomotor. Kemudian, selain daripada aspek psikomotor, ada juga aspek kognitif yang akan dinilai. Nah, di sini kamu baca instruksinya dulu. Ya, jadi jangan lupa untuk mengerjakan ini karena ini juga penting untuk nilai kognitif kamu. Ya, di sini instruksinya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan dengan tepat. Secara lisan ini berarti kamu jawab secara langsung, tidak perlu kamu tulis di kertas atau tulis di buku, tetapi kamu langsung menjelaskan di videonya, langsung menjawab di videonya. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan antara melompat dan meloncat. Berarti kamu langsung jelaskan apa itu melompat, apa itu meloncat, lalu perbedaannya di mana ya. Oh, perbedaan melompat dan meloncat itu ada pada titik-titik-titik atau ada pada bagian apa. Nah, kamu silakan jelaskan. Ingat di sini jelaskan berarti kamu harus menjelaskan. Ya, di belakang soal ini sudah Bapak tuliskan poinnya. Ini berarti soal nomor 1 ini poinnya 50. Oke. Nah, untuk nomor 2, jelaskan manfaat dari melakukan gerakan keseimbangan. Nah, kamu juga jelaskan kira-kira kita melakukan gerakan keseimbangan itu manfaatnya apa. Ini juga sama poinnya 50. Ingat bahwa
bagian aspek kognitif ini tidak menulis di kertas atau di buku, tetapi langsung dijelaskan secara lisan di dalam video kamu. Oke? Nah, ini untuk sumatif ini kita membuat video, ya. Nah, pastikan ya, di dalam membuat video itu pastikan kamu melakukan aspek psikomotor ini dengan baik dan juga kamu menjelaskan aspek kognitif ini dengan baik. Ya, itu hal pertama. Hal yang kedua adalah pastikan kamu bisa menempatkan kamera dengan baik sehingga Bapak bisa melihat seluruh tubuh kamu ketika kamu melakukan aktivitas, baik aktivitas keseimbangan, aktivitas melompat maupun aktivitas meloncat. Ya, pastikan tidak ada anggota tubuh yang terpotong ketika kamu mau membuat video. Ya, jadi usahakan kamu letakkan kamera sedikit jauh, lalu kamu sesuaikan dengan badan kamu, usahakan semuanya terekam kamera supaya nanti Bapak bisa melihat secara keseluruhan. Ya, nah videonya itu nanti akan kamu kumpul ke assignment. Tapi kalau videonya itu terlalu besar dan sulit mengumpul di assignment, silakan kamu mengupload terlebih dahulu di YouTube. Nanti tinggal kamu mengirimkan linknya ke dalam assignment. Oke? Nah, ini video penjelasan tentang sumatif kita pada tema 3 ini. Jika kamu mengalami kesulitan atau ada hal yang ingin kamu tanyakan atau ingin kamu sampaikan, silakan kamu langsung menghubungi Bapak baik via Telegram maupun Teams. Oke, sampai sini saja video penjelasannya. Terima kasih. Semangat untuk mengerjakan sumatifnya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi.